pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai bergembira dikumandangkan, si kampret, cucuku, pelan-pelan mendekat lalu berbisik, apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya tuh sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan kampret, kemudian kududukkan di sampingku. Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah? Apa gurumu itu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu itu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja ku tampar mulut si kampret. Untung aku ingat tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku mengeram, "Kampret, dengarkan baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah terbebas dari penindasan penjajah.
Kita bebas menentukan nasib kita. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita. Tapi kalau kamu itu miskin, lapar, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, hina, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu itu mau kaya, kamu harus bekerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu itu mau berhasil, kamu mau jaya, kamu mau hebat, harus bekerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan, karena tidak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena, sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, itu kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir terus kamu bisa seenaknya sendiri, kamu kebablas, seenak udalmu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi ketika aku keluar masuk hutan, ketika aku bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam hari mengendap-endap ke kota, menyelusup
akuntansi militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kakiku tertembak dan kami jatuh. Kita semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul, Kek, kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik, berada di puncak tiang. Anggun, perkasa, aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Sampai kakiku pincang hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul, Kek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku. Fitnah yang mengatakan bahwa aku adalah seorang pengkhianat ketika dulu kami disergap. Aku diperkarakan dan 5 tahun aku di penjara. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar, orang yang telah memfitnah itulah pengkhianatnya yang sebenarnya. Saat aku bebas, aku cari dia di kota, tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang, ia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa ketika mengingat semua ini, aku jadi sedih sekali. Inikah arti kemerdekaan? Aku menjerit, aku menangis di dalam batin. Kalau betul, Kek, kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Dengan cepat-cepat aku seka air mataku. Ku kayut tangan kampret, lalu ku tutup mulutnya dan aku bilang, "Kampret, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan berani menangis
dimanapun, kapanpun ia ingin menangis.